Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sofyan Hadi dari Prodi Teknik Informatika kelas 1A. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait fungsi yang merupakan tugas dari mata kuliah kalkulus. Nah, bentuk umum persamaan fungsi kuadrat yaitu fx ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, contoh fungsi kuadrat ini seperti yang terlihat ya. Ada 3x kuadrat min 2x plus 1, 2x kuadrat tambah 3x min 2, ada fungsi x kuadrat min 4, 5x kuadrat min 4x, ada fungsi 7 ditambah 2x kurang x kuadrat. Nah, intinya dia memenuhi persamaan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, untuk persamaan fungsi kuadrat itu ada grafiknya. Kalau persamaan linear itu garis lurus. Nah, untuk grafik fungsi kuadrat itu dia bentuknya parabola. Nah, jika A-nya itu lebih besar daripada 0, maka parabolanya akan tercas. Namun apabila A-nya itu kecil daripada 0 atau negatif, maka parabolanya akan terbuka ke bawah. Kemudian kita masuk ke mencari titik potong grafik pada sumbu X dan Y. Nah, titik potong terhadap sumbu X itu jika fungsi fx itu memotong sumbu X, maka fungsi tersebut memotong sumbu X ketika fx atau Y-nya itu sama dengan 0. Nah, contoh, tentukan koordinat titik potong fungsi kuadrat fx x kuadrat min 5x tambah 6 terhadap sumbu X. Nah, jadi eh, Y-nya kita nolkan ya. Kemudian kita balik supaya terlihat mudah. Kemudian kita faktorkan. Nah, jadi X-nya itu 2 dan 3. Jadi koordinat titik potong terhadap sumbu X adalah 2,0 dan 3,0. Nah, untuk titik potong terhadap sumbu Y, jadi grafik fungsi fx itu memotong sumbu y jika x-nya sama 0, sama dengan 0. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja x-nya sama dengan 0 untuk mencari y-nya. Nah, jadi kita uh, fungsi fx-nya kita nolkan. Nah, kita ganti x-nya menjadi 0 semua, jadi 6. Berarti jadi koordinat titik potong terhadap sumbu y-nya adalah 0,6. Kemudian selanjutnya mencari titik potong atau titik potong balik atau titik puncak atau titik ekstrim. Nah, itu caranya ya. Jadi di tengah-tengah dari parabola itu ada sumbu simetri ya. Ini kalau yang menghadap ke bawah dia maksimum, kalau yang menghadap ke parabolanya menghadap ke atas dia sumbu simetrinya itu titiknya titik minimum. Nah, jadi cara mencarinya itu adalah min B per 2A di koma min D4A. Nah, di mana D-nya itu diskriminan. Nah, jadi fungsi fx, ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi untuk mencari titik puncaknya, x-nya itu min B per 2A. Sedangkan untuk Y-nya itu diskriminan min D per 4A. Atau kalau diskriminan itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Nah, untuk sumbu simetri itu
eh, yang X-nya ya, kemudian nilai minimumnya itu adalah min diskriminan 4A. Jadi, titik potong itu terdiri dari sumbu simetri dan nilai minimum atau maksimum. Contoh, diketahui persamaan fungsi kuadrat fx x kuadrat min 4x ditambah 4. Tentukan titik puncak dari gambar grafiknya. Jawab ya. Nah, jadi untuk tadi mencari X-nya itu, eh, kita min B per 2A ya. Jadi kalau dilihat ini eh, A-nya, ini B, kemudian ini C ya. Nah, jadi B-nya tadi min 4, kemudian A-nya tadi 2, berarti eh, hasilnya 2. Kemudian untuk Y-nya sendiri, itu min diskriminan per 4A ya. Jadi atau sama dengan min B kuadrat kurang 4AC per 4A. Kita masukkan A, B, A, B, dan C-nya menjadi min 4 kuadrat dikurang 1 dikali 1 dikali 4 per 4 dikali 1. Ya, jadi eh, titik I-nya 0. Maka jadi koordinat titik puncaknya adalah 2,0. Nah, kemudian kita cari titik potong terhadap sumbu X. Jadi terhadap sumbu X tadi, sumbu X ya. Nah, jadi Y-nya yang kita kosongkan ya. Jadi Y-nya kita kosongkan, kemudian X-nya kita cari faktorialnya, didapat X-nya min 2 dan X min 2, sehingga untuk X-nya itu sama dengan 2. Jadi kita ketemu titik potong X-nya adalah 2. Berarti titik koordinat sumbu X-nya adalah 2,0. Kemudian kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Nah, caranya, nilai fx-nya yang kita nolkan ya. Jadi kita gantikan X-nya dengan 0. Maka sumbu Y-nya itu adalah di 4. Sehingga titik puncak ya untuk koordinat Y-nya itu 0,4. Nah, jika kita gambarkan dengan sebuah grafik, fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x ditambah 4, ya, karena dia A-nya adalah positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Kemudian tadi titik puncaknya adalah 2,0, kemudian titik potong terhadap sumbu X-nya adalah 2,0, kemudian titik potong terhadap terhadap sumbu Y-nya adalah 0,4. Nah, maka gambarnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dengan operasi aritmatika fungsi. Nah, jika f dan g adalah sebuah fungsi, berlaku sifat aljabar fungsi sebagai berikut. Yang pertama, penjumlahan fungsi. Jadi f ditambah g, nah itu sama dengan fungsi fx ditambah gx. Kemudian pengurangan fungsi, kemudian perkalian fungsi. Kemudian ada pembagian fungsi. Nah, contoh ada dua fungsi, fungsi f dan fungsi g, yang fungsi f-nya adalah x kuadrat min 5x ditambah 6, sedangkan fungsi g-nya adalah x min 2. Nah, jadi pertanyaannya tentukan f ditambah g
sampai nanti pembagian fungsi pembagian ya. Kita jawab. Yang pertama F ditambah G. Jadi ya, jadi fungsi X-nya adalah X kuadrat kurang 5X ditambah 6. Itu G-nya adalah X min 2. Nah, kita tambahkan sesuai dengan jenisnya ya. Jadi X kuadrat ini X min 5X sama X ditambahkan. Jadi min 4X ya. Kemudian ini jadi 4. Oke. Kemudian yang kedua F dikurang G ya. Ini sama. Langsung saja ya dikurang berarti min X ditambah 2. Oke. X ini min 6X tambah 8. Oke, yang ketiga Fx dikali Gx ya. Ini X kuadrat kurang 5X ditambah 6. Kemudian dikali dengan X min 2. Jadi kita kali silang. Ini X pangkat 3 dikurang min 2X kuadrat ya. Kemudian ini min 5X kali X jadi 5X kuadrat. Kemudian ini menjadi positif 10X. Kemudian ditambah 6X. Kemudian 6 kali 2 min 12. Oke, kita jumlahkan saja X pangkat 3. Ini jadi min 7X ya. Kuadrat ditambah 16X kurang 12. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah Fx per Gx ya. Ini X kuadrat min 5X tambah 6. Kemudian X min 2. Ini kalau difaktorkan ya, ini coret-coret. Berarti ini X per 3. Oke, kita lanjut. Kemudian fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi adalah fungsi yang melibatkan lebih dari satu fungsi. Nah, ketika ada satu fungsi, kemudian dilanjutkan dengan fungsi lainnya, maka akan membentuk suatu fungsi baru. Nah, fungsi baru inilah fungsi hasil komposisi dari kedua fungsi sebelumnya. Nah, misalnya ada fungsi fx dan fungsi gx. Nah, fungsi f komposisi g adalah fungsi yang dipetakan oleh fungsi gx, kemudian dilanjutkan oleh fungsi fx. Nah, operasi fungsi komposisi biasa dilambangkan dengan bundaran dan dibaca komposisi atau bundaran. Nah, ini logonya seperti 0, tapi bukan 0 atau bukan O, tapi bundaran. Sebutannya komposisi atau bundaran. Nah, misalnya ada fungsi X dan Gx, maka fungsi komposisi yang dapat terbentuk dari fungsi X dan Gx adalah, nah ini tadi ya, F komposisi G ya, fungsi F komposisi G. Nah, itu dibaca, jadi lambang seperti ini.
itu dibaca fungsi F komposisi G atau F bundaran G, yang artinya fungsi yang dipetakan oleh fungsi Gx kemudian dilanjutkan dengan fungsi Fx sehingga dapat dinotasikan sebagai berikut. Nah, jadi kalau kita gambarkan, ya, ini ada A yang elemennya adalah X, kemudian B, kemudian C. Nah, X ini eh, dipetakan oleh fungsi F menjadi Fx. Nah, Fx ini dipetakan lagi oleh G menjadi Gfx atau bisa kita tuliskan secara notasi G komposisi F. Nah, jadi ini fungsi G komposisi F atau fungsi G bundaran F. Ya, ini eh, yang harus diingat. Ya. Jadi kalau dia G komposisi F, maka yang dicari terlebih dahulu yang Fx-nya. Jika F komposisi G, maka yang dicari adalah fungsi Gx-nya terlebih dahulu. Nah, coba kita diketahui rumus fungsi sebagai berikut ya. Yang pertama itu fungsi X sama dengan 2X tambah 5. Terus ada fungsi Gx 3X tambah 4. Dan ada fungsi Hx 1 min 2. Nah, tentukan itu fungsi F komposisi G, fungsi G komposisi F, dan fungsi G komposisi H. Oke, kita jawab. Sama ini ya, G dulu. Nah, ini fungsi F-nya adalah 2 ya. Ini ada Gx tambah 5 ya. Sedangkan Gx sendiri itu adalah 3X min 4 tambah 5. Jadi, kalikan ke dalam 6X min 8 ditambah 5. Jadi 6X min 3. Oke, ini yang pertama. Nah, yang A ya. Kemudian yang B. Ya. Ini berarti G Fx ya. Nah, kemudian G-nya itu adalah 3X. 3 Fx ya min 4. Jadi 3 Fx-nya 2X ditambah 5 dikurang 4. Jadi 6X ditambah 15 kurang 4 ya. Jadi 6X tambah 11. Oke, yang terakhir yang C itu fungsi G komposisi dari fungsi H ya. Jadi G Hx ya. Nah, G-nya itu sendiri adalah 3X ya. 3Hx oke. Dikurang 4 ya. Kemudian berarti 3 Hx-nya itu adalah 1 min 2X min 4. Kalikan 3 min 6X min 4. Berarti min 6X kurang min 1. Oke, baik.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.